Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Mas. Baik, terima kasih. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.01, izinkan saya untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati perwakilan dari Decoding, Ibu Mutiara Arumsari, selaku Director of Government Affairs di Decoding bersama tim, serta Bapak Ibu Sivitas Brin yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti kegiatan sosialisasi dan penawaran beasiswa pelatihan digital bersama dengan Decoding pada hari ini. Perkenalkan, saya Ikhwan yang akan memandu jalannya kegiatan hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan kami menyampaikan beberapa ketentuan selama kegiatan berlangsung. Yang pertama, mohon kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan mikrofon atau melakukan mute selama pemaparan berlangsung. Yang kedua, peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat maupun fitur raise hand pada saat sesi tanya jawab nanti, dan kegiatan ini akan direkam untuk keperluan dokumentasi. Adapun susunan acara pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan dan doa, yang kedua pemaparan dari tim Decoding, yang ketiga sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja memasuki acara yang utama, yaitu pemaparan program beasiswa pelatihan digital kepada Ibu Mutiara Arumsari. Kami persilahkan. Halo, Ikhwan. Suara saya jelas? Jelas, Bu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Yang saya hormati, Sivitas dan juga pegawai BRIN. Senang sekali pada pagi hari ini saya bisa hadir di dalam sesi sosialisasi yang kalau ditarik ke belakang sudah dibicarakan sejak dua setengah bulan yang lalu kalau boleh berbagi. Dan untuk itu saya ingin share screen dari sisi saya. Semoga sudah nampak ya Bapak Ibu di laptop ataupun di device masing-masing. Terlihat ya Mas Ikhwan? Terlihat, Bu. Baik, terima kasih. Bapak Ibu semuanya, di Decoding saya berperan sebagai Government Affairs dan pada pagi hari ini adalah kementerian lembaga pertama yang saya kunjungi untuk program Coding Camp ini. Jadi awalnya mungkin bertemu dengan BRIN adalah ketika kita berusaha untuk melihat kementerian dan lembaga mana ya yang kira-kira akan memetik manfaat dari pembelajaran digital yang saat ini mungkin semakin banyak dibutuhkan. Dan setelah coba saya riset di BRIN itu ada pekerja WFH, ada WFH, ada co-working space, juga model model kerja yang lebih fleksibel gitu ya. Sepertinya saya melihat ini cocok sekali dengan apa yang kami bawakan di Decoding Bapak dan Ibu semuanya. Jadi juga setelah bertemu dengan Kabiro SDM, bertemu dan berdiskusi kira-kira apa yang bisa Decoding bantu ya untuk BRIN yang sifatnya bisa membuat para fungsional ataupun struktural serta Bapak Ibu yang saat ini bertugas di tupoksinya masing-masing bisa memetik manfaat dari pembelajaran digital yang terdiri dari banyak sekali learning path yang ada. Nah, untuk itu sebelum kita maju ke sana, boleh kenalan sedikit tentang Decoding Bapak dan Ibu. Sejak 2015, Decoding memang adalah sebuah perusahaan edukasi teknologi. Kami tidak punya investor, perusahaan bootstrap benar-benar dari cash flow perusahaan saja. Terus kami juga berbasisnya di Bandung, di Jawa Barat, dan saat ini kami ada 88 pegawai.
Memang kami visinya satu, Bapak dan Ibu, kami ingin meluaskan literasi digital untuk seluruh masyarakat Indonesia. Gimana caranya? Kalau Bapak dan Ibu lewat metode penelitian dan juga diseminasinya. Nah, kalau di coding ini lewat mengajarkan di platform LMS, Learning Management Systemnya di coding, di decoding.com. Green keren banget, punya brilian gitu ya. Nah, briliannya di coding adalah di coding.com, Bapak dan Ibu. Untuk itu, yang kami punya di coding.com ini adalah kualitas kurikulum yang memang kami sangat jaga, karena di coding dalam membuat kurikulumnya itu pasti nggak bikin sendiri, melainkan checklist yang sudah disusun bersama para kita sebutnya teknologi principles. We are talking about Meta, we are talking about Google, AWS, Microsoft, dan semua perusahaan teknologi yang memang relevan dengan spek yang diajarkan. Nah, biasanya kalau kami bikin kurikulum, kami akan consult dulu apa sih checklist yang paling dibutuhkan sama industri, and then kita kerja bareng sama perusahaan teknologi tadi, mereka nge-review apa yang kita bikin, kita kembangkan kurikulumnya, lalu kami sajikan di platform kami. Nah, alhamdulillah semua ikhtiar selama 11 tahun ke belakang cukup diterima Bapak Ibu. Memang sejauh ini paling banyak user decoding adalah mahasiswa dan juga professionals yang berusia sampai dengan 3 tahun pertama kerja. Nah, mungkin makanya saya senang banget nih Bapak Ibu hari ini bisa bertamu ke rumahnya BRIN sebagai kementerian lembaga pertama yang eh, apa ya, yang ingin saya coba, kira-kira mungkin bisa juga kita luaskan manfaatnya untuk teman-teman di BRIN. Nah, untuk kedepannya Bapak dan Ibu, kami memang baru kali ini sama BRIN, tapi ke belakangnya kita punya banyak sekali kerjasama dengan kementerian lembaga lain, seperti dari Kopiji, Ekraf, Kemnaker, tentunya Kemdikti Saintek, Kemdikdasman, terakhir Kemenko PMK, dan lagi mau sama Kementerian Kesehatan. Jadi yang kami ingin sajikan adalah kurikulum pembelajaran di dalam platform decoding yang pembiayaannya pada hari ini alhamdulillahnya disupport sama dana CSR-nya Bank DBS lewat payung Yayasan DBS atau mereka sebut dengan DBS Foundation. Nah, harapannya Bapak dan Ibu kalau misalkan kita pergi ke user lain yang bukan ASN, melainkan yang para mahasiswa ataupun para profesional muda dengan belajar di decoding, mereka akan lebih mudah naik level dalam pekerjaannya, dapat promosi, dapat pekerjaan pertama, dan mudah-mudahan untuk Bapak Ibu semuanya bisa lebih memperkaya produktivitas, ya, way to be productive with AI contohnya, dan tentunya hal-hal yang terkait dengan kebutuhan SKP. Mungkin nanti ya, saya dengar Bapak dan Ibu tahun ini sedang menyusun SKP, jadi mungkin mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di pagi hari ini bisa membantu Bapak Ibu menyusun SKP yang dimaksud. Nah, Bapak dan Ibu mungkin pernah mendengar nama-nama beasiswa yang ada di layar. Ada Bangkit sama Cambridge Science, ada ID Camp yang buat umum, ada Coding Camp yang saat ini lagi kita bahas, ada juga Ekraf dengan BDD dan BDT-nya. Ini semua alhamdulillah 40 lebih program pendidikan IT di Indonesia itu di Coding dipercaya menghandle-nya Bapak dan Ibu, sehingga kalau Bapak Ibu melihat nama-nama ini, wah itu adalah sebenarnya di belakangnya adalah di Coding sebagai penyedia kurikulum dan juga project management office-nya. Nah, oke, kita langsung to the point nih Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu masih bersama saya? Kalau Bapak dan Ibu masih bersama saya, boleh berikan reaction Bapak Ibu, biar nggak sendirian banget di sini. Oke, ini agak saya tweak image-nya dengan Mas dan Mbak yang menggunakan baju ASN supaya lebih relatable ya Bapak Ibu untuk aktivitas di BRIN semuanya. Kenapa ini spesial? Nah, saya ingin menyajikan sebuah cerita yang salah satu diantaranya lulusan dari program Coding Camp tahun 2024 lalu, yang mana adalah ASN di Pulau Sumatera. Mohon maaf, saya lupa nama kabupatennya. Jadi mari kita tonton aja videonya sekarang. Kalau tidak ada suaranya, boleh kabarin ya Mas Ikhwan. Baik, Mbak. Di dunia digital, semua orang punya peluang. Tak peduli latar belakang, gender, atau keterbatasan. Karena semua bisa jadi talenta digital. Walau cuma lulusan SMK, saya percaya ilmu bisa membuka jalan.
Tapi saat orang tua hanya buruh bangunan dan penjual makanan, mimpi untuk kuliah terasa jauh. Kata mereka, dunia IT itu dunia cowok. Tapi aku percaya, perempuan juga bisa bersinar di sana. Sejak kecil saya kehilangan pendengaran, tapi semangat saya belajar teknologi lebih nyaris dari suara siapapun. Kami datang dari latar belakang yang berbeda. Tapi kami punya satu tujuan. Menjadi bagian dari masa depan digital Indonesia. Cita-cita saya sederhana, memberikan hidup yang lebih baik bagi keluarga. Dengan bekal ijazah SMK dan mimpi yang besar, saya mulai langkah pertama di dunia IT lewat Coding Camp powered by DBS Foundation. Aku punya ambisi untuk mengembangkan karir sebagai programmer. Di dunia yang belum banyak diisi perempuan, Coding Camp menjadi tempatku memperkuat skill dan percaya diri untuk terus berkembang. Sebagai PNS di Dinas Kominfo Kabupaten Siak, saya ingin terus berkembang di dunia pemrograman, menciptakan proyek yang bermanfaat, dan berbagai ilmu di komunitas teknologi. Buat saya, Coding Camp Powered by DBS Foundation bukan cuma tempat belajar, tapi juga ruang inklusif yang membuka jalan untuk berkontribusi lewat teknologi. Coding Camp Powered by DBS Foundation Membuka pintu bagi siapa saja yang mau belajar dan berkembang. Disinilah langkah pertama saya dimulai, belajar langsung dari mentor-mentor terbaik. Aku bisa upgrade skill back-end development, belajar Node.js, belajar menulis kode yang rapi dan terstruktur, bahkan sampai membuat script testing API. Lingkungan belajar yang inklusif membuatku merasa dihargai dan mampu berkembang tanpa batas. Setelah lulus dari Coding Camp Powered by DBS Foundation, saya bekerja menjadi junior programmer di Jakarta. Skill yang aku pelajari di Coding Camp memupuk ambisiku dan meningkatkan performa kerjaku. Sekarang, selain terus meniti karir, aku melanjutkan kuliah S1 di Universitas Siber Asia. Berkat bekal dari Coding Camp Powered by DBS Foundation, saya bisa mengasah skill web development dan mengimplementasikannya pada proyek bermanfaat bagi masyarakat fisikal. Semua bisa jadi talenta digital asalkan punya semangat belajar yang tak pernah padam. Semua bisa jadi talenta digital, asalkan berani tumbuh dan menantang batasan. Semua bisa jadi talenta digital asalkan percaya bahwa diri kita pun punya tempat di dunia ini. Baik, Bapak dan Ibu, Bapak Ibu dari Ibu di sini pasti datang dari banyak kampus-kampus BRIN ya, dari Sabang sampai Merauke. Ini terbuka untuk semua kalangan, semua daerah, dan kisah dari ASN Kabupaten Siak tadi yang menggunakan ilmu pemrograman webnya untuk bisa mengembangkan website untuk dinas informatika yang lebih baik lagi di daerahnya di Kabupaten Siak. Itu salah satu manfaat yang juga ingin kami lihat dan Bapak Ibu semoga dapatkan dari mengikuti program ini. Jadi boleh saya lanjut ke slide setelahnya. Oke. Program ini sudah lama Bapak Ibu, sejak 2023. Jadi sebenarnya kita masuk ke tahun keempat. Sudah ada lebih dari 177.000 orang yang mendapatkan manfaat program ini dari berbagai kalangan. Nah, waktu awal akhir 2025 lalu, kita melakukan publikasi masif untuk menggait mahasiswa dan juga SMK. Jadi tadi kenapa Bapak Ibu dan Teman, ada mahasiswa dan SMK yang bara, itu memang target di akhir 2025 kemarin Bapak dan Ibu. Nah, 2026 ini salah satu hal baiknya karena kita ternyata punya kuota pendaftaran yang masih besar. Kita ingin ngedapetin 70.000, kemarin kita masih di angka 60 ribuan. Jadi beasiswa ini dibuka sekarang untuk lebih banyak lagi menerima manfaat. Termasuk salah satunya adalah Bapak dan Ibu semuanya dari Civitas BRIN. Nah, kami menamakannya sebagai beasiswa progresif. Nah, apa sih beasiswa progresif ini? Oke, beasiswa progresif adalah beasiswa yang fleksibel. Bapak dan Ibu akan menikmati pembelajaran di LMS-nya di coding.com secara gratis. Durasi belajarnya untuk 3-4 kelas itu antara 70 sampai dengan 136 jam belajar. Sesuai dengan alur belajar yang Bapak Ibu pilih. Nah, boleh pada Bapak dan Ibu
lihat baik-baik yang ada di layar, ada 4 alur belajar yang kami tawarkan. Yang pertama adalah AI Engineer, yang kedua ada Data Scientist, yang ketiga adalah Full Stack Web Developer, dan yang keempat adalah Gen AI Engineer. Saya percaya Bapak dan Ibu di sini pasti datang dari banyak fungsi ya. Mungkin ada yang dari mungkin IPSH, ada juga yang dari biologi, ada juga dari banyak unit-unit lain yang IT dan non-IT. Semuanya boleh mendaftar tanpa ada hambatan IT dan non-IT kalau di kami. Meskipun yang dipelajari adalah dunia IT, kami membuka kesempatan seluas-luasnya karena tidak ada saringan administratif mengenai dari mana asal domain kita bekerja. Jadi Bapak dan Ibu aman. Bisa mendaftar yang manapun sesuai dengan pilihan dan kebutuhan. Saya garis bawahi kebutuhan karena masing-masingnya ada keunikannya nih Bapak dan Ibu. Yang pertama contohnya adalah full stack web developer. Nah, untuk yang satu ini paling pas jika dinikmati oleh Bapak dan Ibu yang memang hari-harinya mengembangkan, memaintain websitenya BRIN atau website kampusnya sendiri atau website tim penelitiannya sendiri. Jadi akan memberikan ilmu gimana bikin wajah dan juga dapurnya website gitu. Jadi ini adalah alur yang pertama. Tidak disarankan buat Bapak dan Ibu yang tidak memiliki background IT. Karena ini lebih kompleks dan heavy di bagian codingnya. Untuk yang kedua adalah Gen AI Engineer. Gen AI Engineer boleh saya bilang adalah salah satu learning path yang sangat populer di coding karena ini bisa diakses oleh orang dari berbagai macam kalangan bidang studi. Jadi kalau Bapak dan Ibu bertanya, aduh Mbak Ara, saya nggak punya basic nih, dan saya sepertinya pengen belajar AI, nah ataupun data. Nah ini ada terjawab di yang ini dan dua setelahnya. Bedanya kalau yang AI Engineer ini akan lebih ngajarin Bapak dan Ibu mengenai prompting dan juga solusi inovatif. Jadi misalkan Bapak dan Ibu memiliki tas yang redundant, administratif, terus kayaknya pengulangannya sering banget dan ini bisa lebih dibikin lebih simple. Belajarnya tuh adalah Gen AI Engineer. Saya menginvite Bapak dan Ibu, pasti di sini semuanya suka literasi dan membaca, untuk mengunjungi website spesifik dari learning path yang dimaksud. Di sini saya lagi mengarahkan Bapak dan Ibu ke dalam website yang berisi detail mengenai alur belajar Gen AI Engineer. Udah nampak ya Mas Irwan di layar websitenya Decoding. Nah, di sini Bapak dan Ibu boleh lihat kalau di Decoding kelas-kelas yang kami berikan itu runut dari dasar sampai dengan menengah. Nah, kok di sini ada 7 kelas Mbak Ara? Apakah semuanya akan didapatkan? Nah, yang Bapak Ibu dapatkan di sini adalah sampai dengan 3 kelas nih Bapak dan Ibu, sampai dengan langkah ketiga di setiap learning path yang Bapak Ibu pilih. Nah, nanti kalau ternyata di langkah ketiga Bapak dan Ibu ternyata selesai sebelum deadline, terus progresnya bagus, menunjukkan semangat belajar yang prima, nanti akan memberikan kelas intermediate-nya gitu, sampai dengan kelas yang fundamental deep learning. Nah, jadi Bapak dan Ibu di sini bisa melihat secara lebih detail nih, kalau kita klik kelasnya masing-masing kan pengen lihat silabusnya nih Mbak Ara misalnya. Tadi dari learning path, kita klik kelasnya, terus di sini Bapak dan Ibu bisa melihat deskripsinya apa sih, terus belajarnya apa sih, gitu ya. Terus sampai dengan testimoni dan lain sebagainya. Di sini kelas dasar AI udah dipelajari 228.000 siswa dengan rating 4,87 dan mana lagi sih detail kelas yang Bapak Ibu perlu lihat. Dan ini jangan lihat harganya Bapak Ibu ya. Ini kan udah kami waive buat para sivitas BRIN, jadi nggak ada bayaran sama sekali dalam program ini. Balik ke sini lagi, ke slide saya tadi tentang yang Gen AI Engineer. Yang ketiga adalah learning path yang satu lagi. Salah. Tunggu. Mana ya tadi? My screen. Nah, ini. AI Engineer. Nah, kalau AI Engineer ini lebih kepada orang yang akan membangun solusi AI-nya lebih ke teman-teman yang memang berasal dari dunia IT. Kalau Bapak Ibu, saya boleh sedikit berikan insight. Jadi ini akan ngasih ilmu yang lebih komprehensif, lebih dari engineering side. Kalau yang tadi lebih yang Gen AI itu bikin Bapak Ibu lebih produktif, kalau yang AI engineer, Bapak dan Ibu akan belajar untuk menjadi
OTW menuju AI engineer. Jadi baiknya ini pun diakses oleh Bapak dan Ibu yang memang berlatar belakang atau bergumul dengan AI engineer dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir adalah data scientist. Nah, data scientist di sini adalah alur belajar yang akan membantu Bapak Ibu untuk belajar data science, SQL, Python, analisis data, machine learning, sampai dengan penerapan dan pemahaman matematika yang mendalam. Bapak dan Ibu yang ada basic di matematika pasti suka dengan bidang ini. Jadi data science di sini, kalau Bapak Ibu juga ingin lihat detailnya, klik lagi aja link yang ada di saya sematkan di dalam slide tersebut, sehingga nanti bisa kelihatan lebih detail masing-masing kelas yang ditawarkan seperti apa, gitu ya. Berikutnya, tunggu, ya boleh share lagi. Ini, next slide-nya. Nah ini loh Bapak Ibu, apa saja yang akan didapatkan di dalam learning path yang Bapak Ibu pilih. Saat udah mantap, wah kayaknya saya pengen nih Mbak Ara yang jadi AI engineer, saya pengen tahu gimana bekerja lebih produktif dengan menggunakan AI. Nah, caranya Bapak dan Ibu, bayangannya Bapak dan Ibu nih yang warna kuning nih, Bapak dan Ibu akan mendapatkan sampai dengan 4 kelas. Durasinya 176 jam in total. Dan satu row kelas akan equal dengan satu kelas gratis. Dan satu sertifikat di akhir program. Jadi nih, minimal Bapak dan Ibu kalau sungguh-sungguh mengikuti program ini, bisa mendapatkan antara 3 sampai dengan 4 kelas. Nah, 3 learning path menawarkan 3 kelas dan 3 sertifikasi. Hanya Gen AI Engineer yang menawarkan sampai dengan 4 sertifikasi. Dan semuanya saya highlight sekali lagi, diberikan 100% secara gratis. Tidak ada istilah cetak sertifikat, terus bayar, atau nanti setelah biaya sudah selesai jadi auto bayar, sama sekali nggak ada Bapak dan Ibu, karena ini murni adalah program CSR dari DBS Foundations. Nah, seperti itu kira-kira detail-detail kelasnya, moga Bapak dan Ibu lihat di dalam silabus yang tersedia di ticoding.com/learning path. Nah, kira-kira manfaatnya apa aja sih kalau disambungin nih Bapak Ibu dengan mengikuti program beasiswa ini? Spesifik untuk konteks Bapak dan Ibu bekerja sebagai sivitasnya BRIN. Yang pertama, akan membantu Bapak Ibu untuk mencapai SKP tahunan yang mungkin saat ini sedang Bapak dan Ibu susun. Nah, ini bisa banget menjadi salah satu opsi yang disematkan di sana. Terus yang kedua, nanti akan saya bahas setelah ini, fitur belajar di decoding, karena alhamdulillah Bapak dan Ibu kita sudah kembangkan selama 11 tahun, Bapak dan Ibu akan merasa seperti belajar bersama-sama. Belajar yang interaktif, belajar yang didukung oleh ekosistem yang memang sudah solid di sana. Jadi karena belajarnya juga interaktif, maka Ibu dan Bapak akan merasa lebih seru, kayak nggak belajar sendirian. Kalau nanya ada yang jawab, kalau ada salah dalam submission proyeknya kita akan dikasih komentar. Ini kurang certain fitur, ini kurang certain stack yang harus dipakai dalam bentuk commentary dari reviewersnya di coding. Dan yang ketiga Bapak dan Ibu, tentunya dengan perkembangan AI dan juga digital yang semakin deras ya dan tidak terelakkan, mau tidak mau kita menjadi bagian dari situ. The only way to be more relevant adalah dengan mengupgrade skill diri supaya selalu lebih relevan daripada yang kemarin. Dan harapannya gak cuma relevan, Bapak dan Ibu akan bisa berkarya lebih produktif. Dan salah satu hal yang menarik Bapak dan Ibu dari decoding, kalau Bapak dan Ibu lulus dari sebuah kelas di decoding, manfaatnya akan Bapak dan Ibu terima seumur hidup. Karena kelas tersebut, kalau Bapak dan Ibu akunnya terus aktif ya, di loginin terus, akan bisa mengakses kelas tanpa harus bayar langganan. Jadi Bapak dan Ibu kalau nih nanya berapa ya Mbak Ara, kalau misalkan saya nggak ikutan beasiswa ini harus bayar berapa? Di decoding langganan sebulan 1,5 juta Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu nanti dapat kelas ini sampai dengan bulan Juni, berarti kan April, Mei, Juni ya 3 bulan gratis. Bapak Ibu sebenarnya manfaatnya itu 4,5 juta per bulan, 4,5 juta per orang. Karena akses kelas itu dibuka untuk kelas-kelas yang tadi dimaksud secara gratis. Nah, kalau udah lulus, manfaatnya Bapak bisa akses tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi untuk ngapain? Untuk melihat update kelasnya Bapak dan Ibu. Karena kami di Decoding minimal 2 bulan sekali, modul yang ada di platform decoding.co pasti akan diupdate. Hari ini satu stack teknologi udah nggak
udah obsolete, udah depreciated, kami ganti dengan yang baru. Dan itu kami punya tim akademi sendiri yang memang mengupdate kurikulum kami secara berkala. Jadi nggak akan rugi belajar di decoding karena akses kelasnya akan tersedia seumur hidup. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu, fitur-fitur apa yang ada di coding. Ada belajar with AI, ada bot juga, ada discussion forum, ada kita bisa bikin materi jadi Q&A kayak kita pakai notebook LM Bapak Ibu, kita bisa bikin jadi kayak flashcard. Kita belajar materi 10, nanti akan ada fitur tanya jawab pakai flashcard, memastikan kita paham sama materinya. Terus kita diminta untuk bikin esai reflektif tentang apa sih yang udah aku pelajarin hari ini, dan yang paling kanan nih learning assessment-nya. Nggak cuma kuis Bapak dan Ibu ABC-an aja, kita juga akan ngetes coding buat yang nanti ngambil kelas-kelas yang berbau-bau coding, ada exam, dan juga yang paling menarik adalah project submissions. Untuk kelas yang lebih advance, kayak contohnya ML pemula, ataupun kelas yang lebih intermediate, itu akan diminta Bapak dan Ibu untuk mengerjakan sebuah project yang nanti harus dikumpulkan, yang akan direview oleh 20% AI, 80% oleh manusia, yang dibayar oleh Decoding untuk menjadi reviewer. Kalau Bapak dan Ibu salah dalam certain aspek gitu ya, nanti akan hadir komentarnya dalam bentuk tertulis, saudara XXX, beberapa submissions Anda ada yang salah, 1, 2, 3, tolong benerin bagian 1, karena itu harus ditambah dengan apa. Benar-benar diketik oleh manusia yang udah bekerja di industri. Semua reviewer di coding adalah orang-orang yang sudah jadi industry expert Bapak dan Ibu, dan mereka memang suka berbagi dan pengen membagikan ilmunya lewat review terhadap tugas-tugas yang Bapak Ibu lakukan di decoding nantinya. Kira-kira seperti itu. Ini detailnya. Kalau nanti udah masuk di platform decoding kayak Duolingo, kalau ada sampai 7 hari straight, nanti kita kasih icon selamat kamu 1 minggu belajar tanpa putus di decoding. Jadi belajar tuh seru, nggak cuma baca-baca modul aja. Nah, seperti ini kira-kira yang ada di platform kami. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah tertarik, dan semoga setelah mendengar penjelasan tadi sudah terpantik ya keinginannya untuk mendaftar, karena beasiswa ini akan ditutup tanggal 30 Mei Bapak dan Ibu pendaftarannya. Hanya sampai akhir Mei pendaftaran program ini akan dibuka. Setelah itu Bapak dan Ibu kalau mengakses kelas-kelas yang tadi harus bayar. Nah, caranya gimana? Kami hanya punya satu website pendaftaran Bapak dan Ibu, yaitu go.dbs.com/DBSF Coding Camp. Kita langsung aja melihat websitenya. Seperti yang ada di layar, Bapak dan Ibu, yang disampaikan oleh kami pada hari ini kurang lebih semua tertera di sini. Gitu. Apa yang akan didapatkan, manfaatnya, gitu ya, prasyaratnya. Nah, kita sekarang lagi ke mencari tombol daftar sekarang. Ini dia di pojok kanan atas Bapak dan Ibu. Daftar sekarang kita klik ya. Kita klik, akan mengarahkan kita. Bayangan saya, mungkin mayoritas Bapak dan Ibu di sini belum jadi member Decoding. Maka kalau saat klik tombol merah daftar sekarang tadi, pasti Bapak dan Ibu akan diarahkan untuk bikin akun Decoding. Yaitu bikin akun hanya menggunakan email aja. Nah, setelah Bapak dan Ibu mendaftarkan dirinya untuk punya akun Decoding, barulah bisa masuk ke laman ini. Nah, ini kenapa Mbak Ara kok bisa langsung ini sih, nggak pakai daftar akun? Ya karena saya lagi di browser yang memang saya udah terloginin akun Decoding-nya gitu ya. Jadi nggak melalui proses daftar Decoding lagi gitu. Nah, setelah Bapak dan Ibu daftar Decoding, nemu form registrasi ini cuma di 1 menit aja. Tuh, langsung klik kirim formulir. Apa yang akan terjadi Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu akan dapetin email seketika di inbox Bapak dan Ibu. Mohon cek junk, spam, trash, promotions, socials, karena kadang-kadang suka nyangkut di sana. Kalau udah, nanti email itu akan berisi instruksi apa yang Bapak Ibu harus lakukan. Apakah itu? Nah, saya balik ke slide saya lagi. Yang Bapak lakukan dan Ibu lakukan adalah yang nomor 4. Menyelesaikan kelas financial literacy. Kok dari tadi Mbak Ada ngomong ada kelas financial literacy ini baru diomongin, oke. Salah satu kunci Bapak dan Ibu. Bapak Ibu udah daftar nih tadi ya di platformnya DBS. Udah daftar akun Decoding.
udah dapat email. Email itu akan berisi, yuk Bapak dan Ibu selesaiin kelas financial literacy. Sederhananya seperti ini. Bank DBS sebagai bank yang memberikan CSR untuk program ini, salah satu misinya adalah memastikan para penerima manfaatnya adalah orang-orang yang terupdate juga ilmu literasi finansialnya. Apakah Bapak dan Ibu tahu tentang konsep tabungan? Apakah Bapak dan Ibu saat ini memiliki kesadaran mengenai literasi finansial? Mayoritas untuk financial literacy materinya adalah video dan kuisnya hanyalah ABC-an. Jadi kalau Bapak Ibu sudah nontonin video di dalam platform decoding tersebut dan juga mengisi ABC-nya, barulah Bapak dan Ibu mendapatkan yang kita cari-cari, yaitu Bapak dan Ibu akan secara otomatis alias auto enroll ke dalam kelas-kelas yang telah Bapak dan Ibu pilih gitu. Tapi tetap Bapak dan Ibu untuk mendapatkan ini harus Bapak dan Ibu selesaikan dulu kelas financial literacy-nya gitu. Kalau sudah Bapak dan Ibu gimana sih caranya supaya efektif belajar? Karena saya yakin Bapak dan Ibu adalah orang-orang sibuk yang memiliki banyak sekali tugas, banyak tupoksi, banyak juga tanggung jawab di rumah dan juga di kantor. Iya. Bapak dan Ibu berusaha untuk belajar konsisten 1 jam 1 hari aja. Minimal Bapak dan Ibu login ke akun decodingnya, terus lihat dashboardnya, lihat, 3 kelas saya masih nganggur nih, belum ada yang saya selesai gitu ya. Bapak Ibu klik link kelasnya, terus bacalah modul 1 jam. Kalau ada latihannya Bapak dan Ibu kerjain. Sebenarnya bulan Mei itu pasti selesai. Manfaat lain Bapak dan Ibu, selain Bapak dan Ibu bisa mendapatkan sertifikat, tentunya Bapak dan Ibu buat kami adalah juga spesial karena akan ngedapetin kelas bonus lagi. Jadi di luar yang tadi saya tuh tampilkan di tabel, setiap kelas itu punya kelas lanjutannya. Yang nggak ada di tabel tadi akan didapetin secara gratis lagi Bapak dan Ibu berlevel intermediate. Tapi kalau Bapak dan Ibu menyelesaikan sesuai dengan timeline di bawah. Nah, kita lihat nih nomor 4. Pengumuman level lanjutan, pengumuman penerima level intermediate maksudnya ya, kelas level intermediate. Yang pertama, kalau misalkan nih Bapak Ibu hari ini daftar, terus hari ini semua kelasnya dalam 2 minggu ke depan sampai tanggal 30 semua kelasnya beres. Nah, nanti Bapak Ibu masuk ke dalam batch 1 yang akan kami seleksi nih untuk ngedapetin kelas intermediate-nya. Tuh. Tapi ternyata Bapak Ibu baru selesai nanti di bulan Mei awal. Berarti nanti masuk batch keduanya, seleksinya untuk mendapatkan kelas intermediate. Begitu juga dengan sampai ke batch ketiga tanggal 30 Juli nanti adalah baseline terakhir, kami menyaring siapa aja yang akan mendapatkan kelas intermediate tersebut. Itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu, dari saya slide-nya sudah habis. Jadi yang Bapak Ibu lihat di layar sekarang adalah QR code yang harusnya ketika difoto mengarah ke website pendaftaran yang tadi ini. Gitu. Jadi dari saya cukupkan sekian. Sekiranya Bapak dan Ibu ada pertanyaan atau ada tanggapan dan bisa didiskusikan, kenapa tidak? Mari kita Q&A setelah ini. Terima kasih Bapak dan Ibu dan juga Mas Ivan untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ara atas pemaparan yang sangat informatif tadi ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita langsung saja kita masuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Yang pertama yaitu dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Nanti akan kami bantu untuk unmute. Di sini sudah ada yang raise hand, Bu Ara, ada Pak Indra Ginanjar. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Mas Ihwan atas kesempatannya. Izin Ibu Mutiara, saya mau tanya terkait pendaftaran. Ini kan tadi ada istilah gratis untuk Sivitas BRIN. Nah, email yang digunakan dalam pendaftaran itu menggunakan email instansi atau email pribadi. Terus nanti arahan untuk gratisnya itu seperti apa ke depannya? Makasih. Baik Pak, emailnya boleh bebas Pak. Mau pakai email yang BRIN atau mau pakai email pribadi juga nggak masalah. Karena di kami nggak ada kategori ASN di dalam form pendaftaran yang tadi tuh di website pendaftaran nggak ada kategori ASN. Jadi Bapak mau pakai email BRIN, pakai email pribadi. Kalau udah menyelesaikan kelas FinLit tadi tuh Financial Literacy, pasti akan kami berikan kelas yang dimaksud. Jadi
Ayo Pak, tidak usah menunggu, mari mendaftar hari ini. Baik, selanjutnya di sini ada Pak Matias Pratama. Silakan Pak. Iya, selamat pagi. Saya boleh tanya ya, kalau misalnya saya kan nggak awam awam sekali dengan apa pemrograman, bisa ikut, maksudnya nol nol banget gitu, nggak tahu sama sekali tentang pemrograman karena basic saya adalah dari pertanian gitu. Apakah saya bisa mendaftar karena mungkin saya tertarik di data analis, data scientist mungkin ya. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Baik Pak, boleh saya langsung jawab ya? Ya, Buat kami nggak ada pembatasan Pak. Jadi boleh share sedikit nih. Saya punya kelas intensif 900 jam. Itu kayak kuliah di decoding. Em, 30% yang ikutan itu non-IT. Dan tingkat kelulusan mahasiswa non-IT dibandingin yang sama IT itu nggak beda jauh. Kenapa Pak? Karena ketika kita ada di zona yang kita nggak nyaman, termasuk teman-teman mahasiswa ya yang non-IT ini, mereka akan berusaha lebih keras supaya bisa lebih paham. Tentunya usaha Bapak untuk memahami materi data science akan lebih jauh penuh onak dan duri kali Pak ya istilahnya dibandingkan dengan teman-teman yang belajar statistika gitu. Tapi kalau Bapak niat, Bapak sungguh-sungguh, fitur di coding itu didesain supaya Bapak belajar dari dasar. Jadi di gambar yang tadi tabel ada 4 learning path itu, yang kami berikan benar dari dasar. Kalau misalkan udah nyoba kelasnya nih bara, tapi kelas dasarnya di coding ternyata susah ya. Nah, itu Pak, yang saya bilang harus ekstra lebih dalam belajar, mungkin dalam memahami fundamentalnya pun, Bapak ketika memerlukan resource lain dalam belajar, seperti Bapak cari di YouTube, atau Google, atau lain-lainnya, mungkin harus menempuh jalur itu juga, gitu. Seperti itu sih oke. Pak, sedikit resiko, tapi juga saya senang banget dengar Bapak dengan antusiasme belajarnya, karena memang saat Bapak udah mulai Pak belajar data science di decoding, itu akan jadi trigger Bapak untuk terus sampai selesai. Dan kalau nggak salah nih data science di decoding itu ada sampai 7 langkah Pak. Jadi ayo Pak dimulai. Kan kalau Bapak nggak tahu nggak akan pernah coba. Jadi saya tunggu pendaftaran Bapak. Oke. Berarti bisa ya dari nol banget gitu tanpa Bisa Pak, pengalaman. Oke, bisa. makasih But I have banyak. to tell you, Bapak harus lebih semangat dalam memahami istilah dan teman-temannya ya Pak. Oke, makasih banyak, Mbak. Sama-sama Pak. Baik, selanjutnya di sini sudah ada Ibu Ozi. Silakan Ibu. Tes, tes. Oh, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. izin bertanya nih, kalau misalkan kita bergabung nih dengan yang kelas ini, apakah itu bisa punya akses untuk tools development AI-nya? Karena aku sendiri udah nge-develop memang ya, ininya menggunakan Google Colab dan itu kayaknya walaupun aku pakai versi berbayar kemarin tetap give up kayaknya karena data yang aku ambil itu yang aku olah itu image processing. Jadi kayaknya kalau untuk walaupun aku pakai yang versi Yang subscribe belakangan juga match-matchnya. tetap masalah. Jadi apakah yang ini ada kalau misalkan aku gabung dengan ini bisa dapat akses ya untuk tools ya development ya selain dengan prompt ya. Aku nggak nge-develop dengan prompt sih. Aku nggak develop pakai Scratch. Jadi kayaknya itu yang aku tanyakan. Terus habis itu untuk kelas ini juga apakah ini ya bisa untuk yang embedded. Jadi karena yang aku develop itu selain software, hardware juga gitu. Jadi aku inject dengan ke Jetson Nano atau ke yang tools yang bisa dia portable. Itu apakah di kelas ini juga ada kelas untuk yang seperti ini gitu. Terus yang ketiga itu advance AI-nya seperti apa ya? Aku bukan maksudnya aku nggak ini dengan nggak ngejar untuk yang basic. Kalau misalkan untuk yang advance-nya seperti apa? Aku nggak lihat ada apa namanya pemaparan terkait dengan advance AI-nya seperti apa. Kayaknya itu aja yang aku tanyakan. Thank you. Baik, terima kasih Mas Ozi. Sepertinya pertanyaan 1 dan 2 saya udah catat. Mas Iwan, kita terekam presentasi ini kah? Saya mau get back to my teman-teman saya di kantor untuk bertanya. Karena mohon maaf Pak, saya belum paham pertanyaannya. Jadi 1 sama 2 kan saya dengar lagi dan saya akan consult sama tim Akademi Didi Coding dan akan get back to Mas Ozi ya. Mungkin nanti via email.
saya akan jawabnya. Kalau Oke. yang ketiga, Mas Ozi, tentang seberapa advance sih yang ditawarkan oleh kelas AI Engineer di sini. Pasti nih ya, Mas Ozi kan dari 4 learning path tadi kayaknya paling relatable sama yang AI Engineer. Nah, memang di kelas ini saya harus sampaikan, tidak sampai kelas intermediate, Mas. Hanya sampai kelas dasar pemula saja. Nah, kalau Mas Odi nanti misalkan mengambil terus dasar pemulanya oke, terus sebelum dari tadi timeline yang saya sebutkan, Mas bisa dapetin kelas intermediate-nya. Tapi itu cuma satu, Mas. Nah, kalau Mas benar-benar pengen ngelihat spektrum yang lebih luas ya dari apa yang di coding tawarkan di kelas AI Engineer, saya akan share link kelasnya ke Mas Ozi di kolom chat setelah ini. Tapi itu ada 7 Mas di dalamnya. Dan memang yang tercover sama beasiswa ini hanya sampai nomor 4-nya aja. Gitu, nomor 5, 6, 7 yang udah level advance. Dan kalau kami nyebutnya di coding itu mahir, tidak di cover Mas. Jadi antara Mas langganan atau Mas menunggu beasiswa yang lain. Tapi saya jamin untuk Q2 ini kayaknya nggak ada lagi Mas. Mungkin Mas Oke. lagi mau mencoba, oh ya Mas langganan gratis aja di coding. 15 hari Mas langsung ngambil kelas yang advance di Learning Path AI Engine itu, kalau Mas lulusin satu kelasnya dalam 15 hari, Mas dapat akses seumur hidup juga. Dan kalau oke, mungkin nanti jadi beli atau one way or another jadi pengen belajar terus. Gitu kali Mas Ozi. I see. Oke, thank you, thank you. Ya memang Sama-sama. aku sendiri sendiri nggak ini apa masuk ke dalam nggak bisa mengkategorikan masuk ke dalam advance maupun apa ya karena aku sendiri belajarnya otodidak. Oh, Basic keren. basic basicku untuk S1 elektro memang tapi S2 aku nuklir. Jadi Hmm, nggak ada ini cuman hanya kemarin iseng-iseng apa tertarik sama AI belajar sendiri kan gitu. iya Oke Mas. oke, Tapi biasanya kayak thank you. gitu nanti produknya antara kombinasi antara Mas S1 S2-nya malah Hmm. jadi lebih apa ya, bikin punya tools otomasi baru biasanya. Lebih cakep lagi outputnya Mas. Ini aku Oke, kirimin linknya ya. ya thank you ya. Yuk. Baik, terima kasih. Mohon maaf, Pak Ozi. Selanjutnya di sini sudah ada Ibu Dia Ibu Puspita Agnes Hadi. yang ini Mbak. Iya, tes, tes. Ya Ibu, masuk. Udah masuk ya, Mbak? Masuk. Monggo Oke, Ibu. ya. Ini Mbak, saya mau nanya. Tadi kan kalau tidak salah dengar itu kita bisa ikut kelas sampai 3 ya. Misalnya kita bisa milih data scientist dan bisa milih untuk AI gitu misalnya. Tuh. Tapi tadi ketika coba daftar tuh hanya bisa pilih satu kelas. Itu gimana ya, Mbak? Oh, satu kelas yang mana Ibu? Misalnya, jadi ketika daftar tuh hanya bisa pilih satu kelas saja gitu. Selanjutnya kelas lain itu nggak bisa dipilih gitu. Oh, Itu Ibu tadi yang didaftarkan itu, Ibu mendaftar ke platform website pendaftaran beasiswanya. iya, Oh, baru klik juga, memang baru coba-coba sih. Ha. betul Ibu. Jadi antara 4 learning path, Ibu hanya bisa Hmm? pilih satu. Mm-mm. Dari satu learning path itu, Ibu akan dapetin 3 kelas. Kalau Gen AI Oh, itu 4 kelas. Nah, apakah saat Ibu daftar, Ibu bisa langsung mengaksesnya? Tidak, Ibu. Ibu mesti menyelesaikan modul financial literacy dulu, Ibu. Yang oh, mana Ibu harus isi website tadi. Pertama, bikin akun di coding, isi website yang merah tadi, cek emailnya. Di email dulu, Ibu akan nemuin cara untuk menyelesaikan kelas financial literacy. Kalau udah, Ibu langsung auto enroll, Bu. Dashboardnya langsung kelihatan. Ibu berhasil masuk coding camp, ada 4 kelas, silahkan diakses. Nah, oh, berarti ini Mbak, saya berarti salah salah tangkap ya. Saya salah pikir klik tuh bisa, deh. bukan. Saya pikir saya bisa ikut data scientist dan bisa ikut gen AI engineer gitu. Ternyata Tidak bisa, kalau sudah Ibu. data scientist saja, tapi program belajarnya itu yang tiga program pembelajaran itu di data scientist saya belajar dasar, belajar visualisasi dan memulai Hmm. program gitu. Maksudnya yang tiga itu ada di dalam situ ya Bu ya, bukan Oh, betul. bukan jenisnya ya Bu ya. Jadi tadi Betul. salah Hanya salah oleh nangkap. satu Saya jenis, pikir Ibu. saya pikir tiga itu tiga jenisnya gitu. Misalnya saya mau Hmm. ikut Gen AI dan data scientist begitu. Oh ya oke, terima kasih Bu hanya Sama-sama Ibu Dia. konfirmasi ya, terima kasih. Sama. Harus daftar ya Ibu ya, karena akhir Oke, Mei udah tutup. ya terima baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Dia. Selanjutnya Pak Matias sepertinya mau Iya, menanyakan lagi. sedikit aja Silakan Pak. satu pertanyaan.
bidang saya kan tadi pertanian ya. Yang saya harus pilih di formulir itu bidang apa ya? Bidang pekerjaannya? Nggak ada ya. Kurang maaf Pak, kurang mendengar suaranya. Eh, bidang bidang pekerjaan saya kan pertanian, Bu. Terus sekarang Pertanian, ini ya Pak. ya saya sedang melihat formulirnya. Di Hmm, formulirnya ada bidang pekerjaan. Nah, di sini tidak ada pertanian. Jadi sebaiknya saya pilih yang mana ya, Bu? oke, bidang pekerjaan ya Pak. Hmm, ada karyawan, ada ASN nggak Pak di sana? Mohon maaf nih. Eh, ada pemerintahan dan publik. Itu saja Pak, Itu pemerintah dan saja. Oke. publik. Ya, Oke, kategorinya. terima kasih banyak. Masa Pak? Baik, dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan? Kalau saya lihat di kolom chat ini sudah dibantu oleh tim dari Mbak Ara ya untuk menjawab Betul, pertanyaan-pertanyaan di sama kolom Mbak chat. Salma. Betul Mas Iwan. Ini ada pertanyaan juga Mas, kayaknya sering ada yang bertanya mengenai udah daftar Boleh. 2025, eh bisa daftar 2025. Saya punya solusinya, tapi sebenarnya itu harusnya off the record. Jangan bilang-bilang sama Izinnya Ibu ya. bisa. Adalah daftarnya pakai akun yang lain aja Bapak Ibu. Jadi kalau tahun lalu daftarnya pakai mutiara.arumsari@gmail.com, tahun ini mutiara@decoding aja. Jadi sebuah cara untuk bisa tidak terlihat redundant namanya. Baik, berarti memang bisa untuk mendaftar baru ya Bu dengan akun email yang baru gitu. Betul, betul Pak. Boleh izin tanya? Silakan Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mungkin agak gaptek, cuman pengen belajar ilmu AI ini supaya tidak ketinggalan dengan generasi muda yang sudah begitu canggih ya. Kira-kira kalau saya tidak punya dasar-dasar tentang apa namanya keahlian tentang AI ini, apakah bisa masuk dalam pelatihan ini? Terima kasih Ibu Sugi. Ibu Sugiharti Iya, dari mana Ibu? saya dari Kampusnya? LKSDM 7. Bukan kampus, tapi Ibu di saya mana lokasi pegawai, BRIN-nya? pegawai BRIN, pegawai BRIN. Iya, Saya pegawai di BRIN di Cibinong, daerah mana Ibu? Cibinong, di Cibinong. Cibinong. Kalau menurut saya, Ibu balik Mm, lagi, keren, pertama semangatnya keren banget. Nggak ada waktu terlambat Ibu untuk memulai sesuatu yang baru. Bahkan Ibu nggak punya basic pun, kenapa nggak dicoba? Nah, kalau saya jadi ya, ibu dan saya tidak saya takut nih, takut nggak bisa misalkan ya, saya antara dua Ibu, eh, antara Gen AI atau data scientist. Kalau yang full ya, stack pasti ibu nggak nyambung bikin website. AI engineer juga ya, pasti nggak nyambung. Itu harus punya basic ya. engineer. Mm, Kalau data scientist, kalau misalkan ibu dari pusat geologi ya, kalau di Cibinong, mm, mungkin mm, ada kebutuhan untuk merapikan data, mengumpulkan data, merepresentasikan data. Data scientist sebenarnya cocok ibu. Tapi kalau ibu pengen bekerja lebih produktif dengan AI, ya ibu pilih tuh Gen AI, Generative AI Learning Path gitu. Jadi antara ya. Gen AI atau data science kayaknya lebih cocok buat ibu. Nah, terima kasih arahannya. Kan paling tidak kalau kita dalam pelayanan, paling tidak kita punya ilmu IE kan tidak salah ya. Ketika kita Betul ibu. melayani siapapun itu yang kita layani, tapi kita kita bisa melayani dengan baik dan kita punya ilmu yang untuk melayani dan kita mampu untuk itu. Nah, terima kasih arahannya Ibu atas Sama-sama ibu arahan yang Yati. diberikan. Nih, saya juga tulis Tidak ada buat yang ibu di tidak kolom mungkin chat kalau ya. kita mau ya Bu ya. Betul Bu, tidak ada kata terlambat dan selama tekad belajar begitu tinggi, kenapa tidak dicoba? Baik, semangat untuk generasi muda BRIN. Terus maju ya. Terima Semangat Baik, kasih. sekali Bu. terima kasih Ibu Sugiharti. Semangatnya sangat menular ke kita semua ini ya. Selanjutnya di sini sudah ada Pak Hugi. Silakan Pak Assalamualaikum. menyampaikan pertanyaan. Bu Muti, Waalaikumsalam. suara oke. Bu Muti, saya dari ini ya, dari Pusat Riset Biomedis ya. Terus background saya biomedicine, molekular medicine. Sekarang saya bekerja di bidang onkologi. Ini saya lagi mencoba untuk membuat kayak apa ya?
prediktif gene ya. Saya ingin memprediksi suatu gen terhadap suatu penyakit menggunakan machine learning. Nah, Hmm, kira-kira cocoknya yang mana ya kelasnya ya? oke. Machine learning ya Pak ya. Eh, Antara AI engineer atau Gen AI sih Bapak menurut saya. Tapi jangan dengerin saya karena saya bukan Mhm. engineer juga. Setelah slide ini kan Bapak akan dapetin PDF-nya ya setelah Mhm, sesi mhm, ini. Bapak nanti lihat slide saya yang bagian ada link kelas learning mhm, topic. mhm, Diklik, mhm, Bapak mhm, klik aja dulu. Terus nanti mhm. Bapak liatin silabus kelasnya masing-masing. Ini saya Oh, demoin oke. deh sekarang ya Oke. kayak gini Pak. Mbak Muti bisa provide kira-kira mesin learning itu apa aja ya Hmm. yang di provide di sini itu ada yang kayak neural atau apa gitu. Oke. Itu Pak yang saya bilang tadi kita bisa ngelihat di sini nih. Kan saya lagi di coding.com ya. Ini. Oke. Di coding.com kita klik ini Pak, learning path. Nih yang ini nih. Bapak kan Mhm. kayaknya antara dulu nih Pak Bugi, antara AI Betul. engineer atau Gen AI ya. Iya, Nih iya kalau saya betul. jadi Bapak nih, Mhm. saya lagi buka nih AI engineer ya. Ini Mhm. kan Bapak kan ngedapetin sampai dengan 3 langkah nih. Dasar Mhm. AI, Python, sama ML pemula. Let's say Mhm. Bapak pengen penasaran nih ML ngajarin apa. Ayo kita Iya. klik Mhm. aja ML pemulanya. Terus kita tunggu, karena di sini tuh udah lengkap Pak isian silabusnya di decoding. Kayak Mhm. Mhm. tujuan pembelajaran, subtopik pembelajaran, terus metode asesmennya gimana nih, ada Mhm. deskripsi kelasnya. Ini targetnya siapa yang untuk memulai karir tulisannya. Mhm. Terus apa sih silabusnya, kita lihat silabusnya. Kayak gini nih Pak nih. Tuh, Mhm. Baik, baik. pengantar. Terus, nah Bapak mau ngebandingin misalnya sama yang tadi, Bapak udah lihat silabus yang untuk AI engineer, Bapak mau ngeliat silabus yang Gen AI. Nah, kita balik lagi ke learning path. Kita ke Gen AI-nya. Kalau Gen AI itu dapat sampai 4 kelas, Pak. Sampai dengan langkah keempat. Nah, bedanya ada di sini nih. Ada prompt Oke. engineering kalau Gen Oke, AI. oke. Tuh. Mhm. Mhm. Nah, Baik, Bapak baik. scroll down lagi. Lihat lagi deh silabusnya. Tuh, ada di sini. Nih, tuh. Nanti kalau Bapak klik, Bapak akan melihat setiap modul itu ada ujiannya, Pak. Mhm. Tuh. Mhm. Jadi ini lengkap banget sih, Pak. Jadi saya saran Mhm. buat yang nggak pengen salah pilih, mendingan lihat website Decoding dulu, Pak, sebelum menentukan Baik, path yang pengen diambil. baik, 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 Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya, Pak, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Bugi. Di sini masih ada yang raise hand, ada Mas Rudi. Silakan Mas Rudi. Ya, siap. Selamat siang. Mohon izin suaranya terdengar. Jelas, Pak. Ya, siap. Terima kasih kesempatannya. Mungkin yang ingin saya tanyakan eh, terkait untuk kelas yang Gen AI ya, yang generatif gitu. Oh ya, sebelumnya background saya Biro Hukum dan Kerjasama, mohon izin Bu. Jadi mungkin kebutuhan saya memang lebih banyak pada prompting ya, seperti itu. Biasanya kalau saya pribadi misalnya menggunakan tools AI sebagai apa ya, untuk mencari rumusan alternatif atas suatu norma dalam peraturan begitu ya. Karena kan kami kadang-kadang ya, kami merumuskan norma itu merasa susunan pilihan wording atau kata-katanya kan kadang-kadang seperti kurang pas gitu, sehingga ada semacam kebutuhan terhadap AI begitu untuk bisa merumuskan ulang kalimatnya begitu. Nah, mungkin pertanyaan saya, ini untuk kelas ini, apa ya, pendekatan AI yang akan digunakan itu seperti apa ya untuk prompting? Karena saya sendiri juga pengguna AI, pengguna 3 akun AI berbayar begitu. Ada Gemini, ChatGPT, dan Grok begitu ya. Nah, ini kira-kira eh, di kelas ini kira-kira pendekatannya akan lebih banyak menggunakan AI yang mana begitu. Karena pengalaman saya secara pribadi gitu kan, antara Gemini, Grok, dan ChatGPT itu kan juga ternyata terkait teknik promptingnya cukup ada sedikit perbedaan lah meskipun tidak terlalu signifikan begitu ya. Nah, kira-kira nanti yang akan dipelajari di kelas ini seperti apa begitu. Mohon izin saya belum sempat baca kurikulumnya begitu, belum sempat akses websitenya sehingga mungkin saya bertanya di kelas ini. Itu pertanyaan pertama, Bu. Nah, kemudian yang kedua mungkin sedikit ini saja, Bu.
Berarti saya membayangkan kelas Gen AI ini akan sedikit mirip dengan kelas yang ditawarkan Kemenkom Digi ya, seperti itu. Karena di Kemenkom Digi mereka juga punya Digi Talent yang memang menawarkan kelas, eh, tapi materinya memang cukup singkat begitu. Kalau teman-teman ASN mungkin tahu ada apa namanya, ada jam pembelajaran ya, JP begitu. Nah kalau di Talent Kemenkom Digi itu satu materi prompting engineer itu cuma sekitar satu JP aja begitu. Nah kurang yang ingin saya tanyakan di sini, mohon maaf kita tadi terlewat saya mendengarkan ini, untuk yang di kelas ini ada info berapa JP kah mungkin yang bisa dikonversi begitu. Karena ini kan berkaitan juga dengan pengembangan kompetensi yang mungkin kami akan isi di SKP atau di target angka kredit kami begitu ya Bu. Mungkin demikian Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Pak. Untuk saya pengen nge-share screen tapi ada sedikit masalah. Boleh Mbak Salma bantuin share screen kah? Tolong tunjukkan slide yang ada tabel 4 isinya kelas dasar pemula yang diberikan untuk menunjukin JP ke Bapak. Boleh Mbak Ara sebentar. Apakah sudah terlihat slide-nya? Clear sama, thank you. Ini Bapak yang kami adopsi di Decoding, memang setiap baris yang ada di layar mewakili sebuah kelas dengan durasi jamnya. Iya, jadi kalau misalkan hitungan di DTS kan, di Digital Talent Scholarship-nya Komdigi kan 1 JP itu kan 45 menit ya Pak ya. Nah, kalau di sini yang kita lihat di layar adalah jam normal Pak, 60 menit sama dengan let's say yang warna ungu dasar AI 10 jam itu berarti sama dengan 600 jam, 600 menit, mohon maaf. Jadi kalau mau dikonversi ke JP yang 40 menit silahkan. Terus yang tadi dengan pertanyaan Bapak yang pertama, apakah dengan belajar Gen AI itu ada satu kecenderungan teknologi tertentu yang diajarkan karena Bapak saat ini sedang subscribe ya kepada sebuah akun berbayar ya. Kalau dari kami sih Pak, melihat dari silabus kelas yang ada di sini, ini tuh tidak mengarahkan kita untuk belajar di certain LM sih Pak sejauh ini. Jadi kalau yang di Gen AI Engineer nih yang warna kuning kan, Bapak akan belajar prompt engineering-nya, memulai pemrograman dengan Python dan juga ML untuk pemula. Itu setahu saya even di silabusnya juga itu agnostik. Jadi akan ngasih Bapak skill yang sifatnya lebih general untuk diaplikasikan dalam berbagai moda. Nah, kalau Bapak ingin lebih detailnya lagi, again, saya encourage Bapak untuk melihat nih silabus prompt engineering untuk software developer itu ada di sini detailnya. Untuk silabusnya saya juga tidak menemukan certain stack teknologi sih Pak yang digunakannya itu apa. Jadi dan sepengetahuan saya memang ini lebih memahami cara kerja modelnya Pak. Gimana sih kita bisa memahami bahwa model Gen AI itu bisa paham bahasa, bisa ngasih best practice dalam menyusun sebuah prompt yang efektif, tapi nggak berbasis pada satu merek tertentu gitu kasarnya. Jadi monggo kalau Mas mau melihat lebih lanjut, even di dalam kelas silabusnya nih saya langsung taruh di screen aja ya, kolom chat, jadi Mas bisa consult lebih banyak di sana. Tapi itu lebih agnostik kalau menurut saya. Ya, oke. Baik, terima kasih infonya. Sama-sama, Mas Ihwan, kayaknya ada beberapa pertanyaan yang tadi mengarah tentang apakah ini bisa masuk SKP ya. Nah, monggo Mas Ihwan lebih paham mengenai hal itu. Sepengetahuan kami memang untuk pelatihan ini itu tidak masuk di SKP ya Bu, karena memang SKP masing-masing pegawai itu kan turunan dari atasan. Jadi kalau nggak ada hubungannya dengan item-item SKP masing-masing pegawai ya tidak bisa diklaim untuk SKP seperti itu.
Oh, jadi setiap pegawai itu ada indikator harus bisa di dalam certain skill. Kalau misalkan ini nyambung sama certain skill tersebut boleh, tapi kalau nggak sesuai sama nggak sesuai juga saran atasan berarti nggak bisa ya Mas Iwan ya. Iya, iya betul Bu. Berarti jawabannya untuk Bapak Ibu yang bertanya di kolom chat berarti menyesuaikan dengan kondisi masing-masing ya Bapak Ibu ya, dan juga dengan saran dari pimpinan. Baik, di sini ada yang raise hand lagi Bu. Ada, silakan. Terima kasih Pak. Menyambung pertanyaan sebelumnya, mungkin saya memberikan apa ya tambahan penjelasan mungkin ya. Kalau di kita sebagai ASN itu kan ada hukum yang bisa ditambahkan kalau kita mengikuti sebuah pelatihan. Even pelatihan itu tidak merupakan suatu yang akademik pure ya, tidak murni akademis. Mungkin itu yang ingin ditanyakan, apakah ini bisa menambah kum jika bisa tadi diperhitungkan SKP-nya sesuai dengan SKP umum yang 45 menit dan sebagainya. Mungkin itu pertanyaannya, Mas. Terima kasih. Baik, mungkin itu tadi menyambung ke arah pengembangan kompetensi mandiri ya Bu ya, gitu. Jadi Betul, memang betul. kan ya, Hmm. jadi memang ya nanti bisa dimasukkan di apa namanya misalkan dapat sertifikat bisa dimasukkan saja di Simpek gitu. Nanti kan pelatihan-pelatihan mandiri yang diikuti oleh pegawai itu nanti kan akan nyambung ke pengembangan kompetensi mandiri yang ada di SIASN ya Bu ya. Seperti itu Bu. Iya, iya, oke, oke. Terima kasih. Saya rasa itu menjawab pertanyaan yang teman sebelumnya. Makasih ya. Baik, Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada pertanyaan lagi? Dan mengingatkan kembali, Bapak Ibu, bagi yang belum mengisi daftar hadir, kami mohon untuk segera mengisi daftar hadir. Link nanti akan saya kirimkan lagi melalui kolom chat. Mas Iwan izin mau tanya untuk mekanisme memberikan slide ini kepada Bapak dan Ibu itu berarti via Mas Iwan ya, akan saya kasih PDF-nya Mas ya. Boleh, iya Bu. Tapi kalau memang bisa langsung dikirim melalui kolom chat sekarang, juga lebih baik, jadi nanti peserta bisa langsung download. Oke, Mbak Salma boleh minta tolong di PDF kan kan Mbak? Lagi nggak bisa saya akses nih, nggak tahu nama filenya. Di PDF kan dan di link drive kan saja biar bisa accessible. Boleh Mbak, sebentar. Hmm. Mungkin sambil juga menjawab Bapak dan Ibu yang bertanya di kolom chat ya Mas Iwan ya. Ada beberapa yang Iya Bu, tertera di sini. silakan. Baik. Untuk pertanyaannya, apakah kelas lanjutan mendapatkan beasiswa full dari eh, Hana Arisesa? Jawabannya adalah satu aja Ibu atau Bapak Hana, eh, yaitu kelas satu intermediate yang merupakan langkah lanjutan dari learning path yang dipilih. Nah, tapi beasiswa intermediate ini hanya diberikan kepada para peserta coding camp yang benar-benar sungguh-sungguh. Artinya sebelum deadline udah dikasih, udah beres, terus progresnya baik gitu. Jadi itu juga ada seleksinya, Mbak Hana. Nggak langsung auto dapet. Jadi memastikan sebelum deadline yang tadi ditampilkan di akhir timeline itu beres dan juga progresnya bagus dulu. Semua pembelajaran dilakukan secara online, online-nya di LMS Decoding, dan Bapak dan Ibu bisa mengakses platform kami itu mau pagi, siang, sore, malam, nggak masalah, bisa belajar dengan sangat fleksibel. Ya, yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah harus menyelesaikan kelas sebelum deadline selesai. Jadi selesaikanlah sampai dengan nanti bulan Juni Bapak dan Ibu, karena per awal Juli Bapak dan Ibu udah nggak bisa mengakses kelas yang diberikan sama Decoding kalau belum lulus. Nah, tapi kalau misalkan within sekarang sampai dengan bulan Juni nih, ternyata 3 kelas yang diberikan itu lulus semuanya. Nah, nanti Bapak dan Ibu, even setelah bulan
Juni itu Bapak dan Ibu mau mengunjungi lagi modul kelasnya setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi masih bisa untuk update materi ajar yang diberikan di sana. Jadi makanya kenapa harus selesaikan sebelum bulan ini ya Bapak Ibu ya, sebelum bulan Juli Bapak dan Ibu. Tadi kalau nggak salah itu ada yang menanyakan misalkan nih, kalau nggak selesai pelatihannya ada konsekuensinya nggak, Bu? Konsekuensinya nggak dapat sertifikat Mas, dan juga akan Oh, hanya itu ya. nggak bisa mengakses lagi deh akun di Kodim untuk belajarnya secara gratis. Baik, di kolom chat Bapak Ibu sudah dikirimkan link materi, jadi bisa langsung diakses. Iya, Bapak dan Ibu bisa melihat nih link drive-nya di kolom chat. Nih mohon bisa diklik dan di-download ya untuk melihat lagi materi yang tadi sudah dipaparkan. Untuk Pak Iyas, pendaftarannya sudah dibuka Bapak. Jadi pendaftarannya itu ada di website DBS. Ini saya taruh lagi. Sampai dengan 30 Mei, maaf. Jadi mohon melakukan pendaftaran sampai dengan akhir Mei. Dan jangan lupa nanti cek email secara berkala ya Bapak Ibu untuk melihat bagaimana Bapak dan Ibu bisa mengakses kelas financial literacy ya sebagai prasyarat akhir sebelum bisa mengunlock kelas-kelas gratis yang diberikan dalam program ini. Baik, Bu Ara, berarti setelah barusan tadi disampaikan, berarti kan tadi banyak yang nanya, kenapa saya belum bisa akses kelasnya? Kenapa saya belum bisa akses kelasnya? Itu karena belum mengisi yang tadi ya, financial Betul, literasi tadi ya. betul. Boleh Mas Alma kita perlihatkan lagi slide Anda 1, 2, 3, 4-nya sebelum ini. Setelah ini terus. Nah ini, sebelum timeline. Satu slide, nah ini Bapak dan Ibu. Jadi stepnya ada 5 nih Bapak Ibu. Bapak dan Ibu ke website pendaftaran, yang tadi di warna merah itu, nanti akan diminta untuk bikin akun di coding dulu. Kalau udah, nanti isi form pendaftaran di dalam website pendaftaran yang nomor 1. Kalau udah, nanti dapat emailnya dari kami. Mohon email itu dibuka karena ada panduan Bapak dan Ibu mengisi dan menyelesaikan kelas financial literacy. Itu adalah syarat buat Bapak dan Ibu kalau udah selesai ngedapetin kelas-kelas yang tadi tuh di Gen AI, di AI Engineer atau Data Science, dan juga Full Stack Web Developer. Jadi 5 langkah ini Bapak dan Ibu mesti lakukan ya sebelum mendapatkan kelas yang dimaksud. Jadi wajar Bapak dan Ibu kalau sekarang belum bisa mengakses kelasnya karena harus melakukan step-step ini dulu. Baik, dari Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Ini ada yang bertanya di kolom chat, Bu Ara. Dalam proses belajar ada tahap ujian. Apakah ada batas lulus dan tidak lulus? Bagaimana jika tidak lulus di salah satu kelas? Nggak ada remedial. Canda Bu. Jadi di coding itu ada beberapa jenis ujian Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan dalam satu modul kelas nih, contohnya tadi ML pemula, sebelum nanti di ujung Bapak dan Ibu harus submit project, di awal dan di tengah-tengah kelas itu Bapak dan Ibu akan ada kuis-kuis kecil. Jadi kayak pit stop untuk memastikan subtopik yang A udah paham, B udah paham, seterusnya sampai dengan selesai. Kalau nggak berhasil gimana? Ada bare minimumnya. Minimal biasanya kami 80 nerimanya nilainya, kalau belum ya harus ulang lagi gitu. Bapak dan Ibu bisa melakukan iterasi beratus beribu kali sampai dengan bulan Mei, nggak ada batasannya. Jadi nggak ada kayak, oh udah 10 kali gagal berarti nggak bisa ngambil ujiannya lagi, itu nggak ada di decoding Bapak dan Ibu. Karena kita terus
percaya sama growth mindset ya. Dan tentunya yang bagian menurut saya paling menantang adalah ketika di ujung modul nih Bapak dan Ibu, ketika kelasnya itu sudah advance, seperti kayak ML pemula, contohnya Bapak dan Ibu akan diminta untuk meluluskan kelas sampai dengan nanti mengumpulkan sebuah project. Nah, di slide ini juga Mbak Salma bisa nge-show nih kelas yang sertifikasi kelas ML pemula. Kita akan melihat contoh sertifikatnya yang tadi udah di-attach. Nah, ini tampak depannya. Untuk keduanya, ada checklist tentang skill apa aja yang kita milikin. Nah, ini Bapak dan Ibu. Materi-materi ini tuh metode validasinya kita udah paham gimana quiz dan project submissions. Ini termasuk salah satu yang udah lebih advance, jadi udah pakai project submissions seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu ayo dicoba, jangan langsung mikir ini susah, ini nanti memakan waktu, dan teman-temannya harus dimulai dengan yang paling dasar dulu kelasnya, nanti insya Allah bisa. Baik, di sini ada yang bertanya lagi. Akun yang lolos untuk kelas intermediate akan diseleksi kapan? Apakah kelasnya diakses setelah bulan Juni atau seperti apa? Oke, Bapak Ibu, jadi kelas itu akan bisa diakses setelah 5 langkah tadi. Jadi boleh di preview lagi halaman yang 5 langkah. Nah, ini kalau udah masuk nih, ya Ibu di step yang nomor 5, udah bisa mengakses kelasnya, akan mendapatkan akses untuk belajar sampai dengan 30 Mei. Nanti kalau udah 30 Mei baru ditutup, jadi nggak bisa lagi mengakses kelasnya. Tapi kalau misalkan sampai dengan akhir Mei itu udah ngelulusin semua kelas yang diberikan, maka kelas itu bisa direvisit lagi modul belajarnya. Semoga menjawab Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Bu Ara. Di sini ada yang menanyakan kontak, Bu. Setelah Zoom ini selesai, apakah ada kontak yang bisa dihubungi atau WA atau email jika bingung saat mengakses kelasnya? Ada di slide paling terakhir, Bapak dan Ibu boleh cek. Baik, sudah terjawab ya Bapak Ibu. Jika memang ada kendala dalam melakukan pendaftaran atau mengakses kelas, nanti bisa menghubungi kontak person yang ada di sini. Di halaman terakhir materi ada email maupun WA dari Ibu Ara. Baik, apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Atau mungkin ada yang disampaikan lagi dari Ibu Ara? Terakhir berarti Mas ya. Ya, Baik, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak Mas Ikhwan dan teman-teman dari Biro SDM untuk kesempatannya ya bisa berbagi. Biasanya yang di depan saya ini kalau nggak mahasiswa profesional semuda SMK, hari ini bisa datang menyapa Bapak-Bapak Ibu di BRIN tuh suatu kebahagiaan dan juga kebanggaan juga buat kami di Coding. Jadi terima kasih sekali untuk kesempatan dan juga kepercayaannya. Yang kedua, Bapak dan Ibu, yang saat ini diberikan ke Bapak Ibu adalah salah satu fasilitas langka kalau menurut saya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat mungkin jenis-jenis beasiswa lain yang ada di luar sana. Biasanya untuk kelas-kelas yang advance sampai dengan intermediate dan juga pemula seperti ini, antara akses belajar yang singkat ataupun modul yang diberikan itu JP-nya tuh keluar dari 10. Tadi Bapak Ibu udah lihat ya, kalau di beasiswa ini sampai dengan 137 jam belajar Ibu, bukan JP. Jadi kebayang nggak betapa intensif materi yang sebenarnya sudah ada di depan mata untuk Bapak Ibu ambil, dapetin sertifikasi industrinya, dan bisa bisa menjadi sivitas yang lebih wow lagi dalam penelitian dan juga berbagai macam tupoksi yang diberikan. Jadi sayang banget ya Bapak Ibu ketika udah ada kesempatan yang begitu besar, yang tanggal 30 Mei besok akan ditutup pendaftarannya kalau tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi mohon dipertimbangkan untuk segera daftar supaya mendapatkan benefit yang luar biasa dari program ini. Itu aja Mas Iwan dari kami di Decoding, dan tentunya mohon maaf jika ada kesalahan dari kami selama presentasi ini.
Baik, terima kasih Ibu Ara dan tim atas materi yang diberikan, sangat informatif sekali. Jadi nanti bagi Bapak Ibu yang ingin atau tertarik untuk mengikuti beasiswa ini, mendaftar beasiswa pelatihan ini, silakan mengisi formulir pendaftaran. Jika ada kendala bisa menghubungi kontak person yang ada di halaman terakhir slide materi. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim Decoding atas pemaparan yang telah diberikan, serta kepada seluruh peserta atas partisipasinya dalam kegiatan hari ini. Sebagai informasi juga, Bapak Ibu yang berminat tadi bisa mengikuti program ini. Silakan perhatikan tadi informasi-informasi pendaftaran yang telah disampaikan, link-link pendaftaran, terus link-link materi nanti bisa dibuka kembali. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan dapat mendukung pengembangan kompetensi digital di lingkungan BRIN khususnya. Akhir kata, saya selaku MC, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya acara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya, Bapak Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih warahmatullahi banyak kepada wabarakatuh. Ibu. Semangat mendaftar. Mohon pamit Mas Ikhwan dan tim Baik, BSM. Makasih terima banyak. kasih Izin Bu live. Ara, Dadah. Mari. Mbak Salma. Pak Iwan.